teman-teman. Assalamualaikum. Di video yang kalian tonton ini akan membahas tentang materi Pisces, yaitu salah satu klasifikasi dari vertebrata. Perkenalkan, nama saya Lydia Eka Putri dari kelas 10 MIPA 6 absen 16 dan rekan saya. Nama saya Aulia Azara dari kelas 10 MIPA 6 nomor absen 6. Materi dalam video ini yaitu 1. Ciri-ciri Pisces, 2. Klasifikasi Pisces, 3. Struktur tubuh ikan, 4. Sistem pernafasan dan peranan ikan. Pisces merupakan vertebrata di akuatik atau hidup di air. Tahukah Anda, ikan merupakan kelompok vertebrata yang paling beraneka ragam, dengan jumlah spesies lebih dari 27.000 di seluruh dunia. Ciri-ciri pada Pisces yaitu, yang pertama, tubuh terdiri dari kepala, badan, dan ekor. Tubuh ditutupi oleh kulit yang umumnya bersisik dan berlendir. Terdapat 4 tipe sisik yaitu ganoid, plakoid, stenoid, dan sikloid. Pisces memiliki sirip untuk berenang. Yang kedua, Pisces bernafas dengan insang. Insang ditutupi oleh operkulum atau tutup insang. Insang ada yang mengalami perluasan yang disebut dengan labirin. Yang ketiga, Pisces bersifat poikiloton atau berdarah dingin. Yang keempat, sistem peredaran darah tertutup tunggal. Artinya, satu kali peredaran darah hanya satu kali melalui jantung. Jantung terdiri atas 2 ruang, yaitu 1 ventricle dan 1 atrium. Yang kelima, sistem pencernaan yang lengkap dengan dimulai dari mulut, kerongkongan, lambung, usus, dan anus. Keenam, alat ekskresi yang berupa ginjal dengan tipe pronefron dari mesonefron. Ketujuh, sistem koordinasi yang terdiri atas sistem saraf pusat atau otak dan sumsum tulang belakang dan sistem hormon. Struktur tubuh pada ikan. Ikan adalah hewan berdarah dingin atau poikilotherm yang hidup di dalam air, memiliki sisik dan bergerak dengan sirip. Tubuh ikan dibagi menjadi 3 bagian, yaitu kepala, tubuh, dan ekor. Ikan bertulang sejati memiliki operkulum sebagai pintu untuk keluar masuknya air menuju insang. Sedangkan pada ikan bertulang rawan hanya memiliki celah insang sebagai tempat lewatnya air. Ikan seperti lele dan gurami memiliki organ pernafasan tambahan berupa labirin yang berfungsi untuk menyimpan udara pernafasan. Beberapa ikan memiliki organ khusus seperti kumis di sekitar mulutnya yang disebut barbel. Berdasarkan letaknya, mulut ikan dibedakan menjadi 4. Yang pertama, terminal, yaitu mulut ikan berada di ujung depan kepala. Yang kedua, subterminal, yaitu mulut ikan terletak di dekat ujung depan kepala. Yang ketiga, superior, yaitu mulut ikan terletak di ujung bagian atas. Yang keempat, inferior, yaitu mulut ikan terletak di bawah kepala. Sisik merupakan turunan dari bagian dermis kulit yang tumbuh ke arah luar membentuk pelindung. Ikan mas memiliki sisik yang mirip seperti kancing, sedangkan ikan hiu memiliki sisik yang bentuknya mirip parutan atau amplas. Karena teksturnya yang seperti amplas ini, pada zaman dahulu, sisik hiu digunakan untuk menghaluskan kayu, dan di Jepang, sisik hiu ini dijadikan parutan untuk menghaluskan wasabi. Berdasarkan bentuknya, sisik ikan dapat dibedakan menjadi 4. Yang pertama, sisik stenoid. Bentuknya agak oval, terdapat garis-garis pertumbuhan dan bergerigi di salah satu sisinya. Sisik ini dimiliki oleh ikan kakap. Yang kedua, sisik sikloid. Berbentuk agak oval dengan adanya garis-garis pertumbuhan. Sisik ini dimiliki oleh ikan salmon. Yang ketiga, sisik ganoid. Berbentuk mirip dengan bangun belah ketupat, dan sisik ini dimiliki oleh ikan aligator. Yang keempat, sisik plakoid. Bentuknya meruncing, mirip duri halus, terbentuk dari dentin dan dilapisi dengan enamel. Sisik ini dimiliki oleh ikan hiu dan pari.
Sirip atau pina ikan memiliki bentuk yang berbeda-beda yang dapat digunakan untuk membedakan jenis-jenis ikan. Sirip ikan pari berbentuk melebar dengan ekor seperti tombak. Sedangkan ikan cupang memiliki sirip yang ekornya panjang dan dapat mengembang dan menyempit. Berdasarkan letaknya, sirip ikan dapat dibedakan menjadi 6 bagian, yaitu sirip dorsal, terletak di bagian punggung. Beberapa ikan memiliki 2 bahkan 3 sirip dorsal. Sirip adiposa, terletak di belakang sirip dorsal dan bertekstur lunak. Apabila sirip tersebut keras, maka disebut sebagai sirip dorsal kedua. Sirip kaudal, terletak di ujung belakang ekor. Sirip anal, sirip ini terletak di bagian belakang anus. Sirip pelvik, terletak di bawah perut atau pinggang. Dan yang terakhir, sirip pektoral. Sirip ini terletak di belakang operkulum. Selanjutnya kita akan ke klasifikasi pada Pisces. Pisces dibagi menjadi 3 kelas. Yang pertama agnatha, ikan tidak berahang. Yang kedua chondrichthyes, ikan bertulang rawan. Dan osteichthyes, ikan bertulang sejati. Yang pertama agnatha. Agnatha atau hewan tidak berahang atau bisa disebut Cyclostomata, hewan bermulut lingkar. Agnatha sebagian besar hidup di dasar perairan laut atau air tawar. Walaupun hidup di air, agnatha tidak dapat dikatakan sebagai ikan secara biologi karena tidak berahang. Siripnya tidak berpasangan dan rangka tubuhnya tersusun dari tulang rawan. Ini merupakan struktur tubuh dari agnatha. Tubuh agnatha berbentuk silinder memanjang, berukuran 76-90 cm. Agnatha tidak memiliki rahang, namun memiliki mulut berbentuk seperti lingkaran dan berparut. Memiliki lidah dan gigi tersusun dari zat tanduk, tidak memiliki sirip yang berpasangan, kulit tidak bersisik, serta tubuh lunak dan berlendir. Rangka agnatha tersusun dari tulang rawan. Alat kelamin agnatha terpisah atau hermafrodit pada saat larva. Dan fertilisasi terjadi secara ekstern. Berikut merupakan contoh dari agnatha. Ada Petromyzon marinus atau belut laut, Lampera fluviatilis, dan Wixin sp. Yang kedua, Chondrichthyes. Chondrichthyes atau ikan bertulang rawan adalah ikan berahang mempunyai sirip berpasangan, lubang hidung berpasangan, sisik, jantung beruang 2, dan rangka yang terdiri atas tulang rawan, bukan tulang sejati. Celah insang ada 1 pasang, 5 pasang, dan 7 pasang. Celah insang berbentuk lateral dan ventral. Ini merupakan struktur tubuh dari Chondrichthyes. Chondrichthyes memiliki tubuh yang tertutup oleh sisik-sisik plakoid yang kasar. Otot-ototnya memiliki segmen atau myotom. Rangka atau endoskeleton tersusun dari tulang rawan. Chondrichthyes memiliki 2 pasang sirip, dengan sirip ekor yang pada umumnya heteroskeral atau lobus dorsal lebih besar. Mulut terletak di bagian bawah atau ventral dengan lidah dan rahang. Rahang tertutup oleh gigi. Alat pencernaannya lengkap, mulai dari mulut, faring, esofagus, lambung, usus, rektum, dan kloaka. Chondrichthyes bersifat ovipar atau ovovivipar. Alat kelamin terpisah dan fertilisasi terjadi secara eksternal atau internal. Salah satu contoh dari Chondrichthyes adalah ikan hiu. Ikan hiu merupakan hewan ovovivipar. Telur dibuahi secara internal dan tetap berada di dalam oviduct atau saluran telur. Embrio di dalam telur mendapatkan makanan dari kuning telur dan berkembang menjadi anak hiu. Telur kemudian menetas dalam uterus dan lahirlah anak hiu.
Berikut merupakan contoh dari kontristik, yaitu ikan hiu atau Squalus sp, ikan pari, pari listrik, pari macan, dan Chimaera sp. Yang ketiga adalah Osteictis. Osteictis juga disebut ikan bertulang sejati, adalah kelompok taksonom ikan yang bertulang. Sebagian besar ikan Osteictis yang merupakan kelompok yang sangat beragam dan berlimpah, terdiri atas lebih dari 29.000 spesies. Ini adalah kelas terbesar vertebrata pada saat ini. Ini merupakan struktur tubuh dari Osteictis. Osteictis hidup di laut, air tawar, dan rawa-rawa. Ukuran tubuhnya bervariasi, antara 1 cm sampai 6 cm. Osteictis merupakan ikan bertulang sejati dengan endoskeleton yang mengandung matriks kalsium fosfat yang keras. Kulit ditutupi oleh sisik bertipe ganoid, sikloid, atau steloid. Namun, ada pula yang tidak bersisik. Otot tubuh bersegmen-segmen. Osteictis memiliki gelembung renang yang berfungsi membantu pernafasan dan sebagai alat hidrostatik. Ini merupakan struktur tubuh dari Osteictis. Osteictis hidup di laut, air tawar, dan rawa-rawa. Ukuran tubuhnya bervariasi, antara 1 cm sampai 6 cm. Osteictis merupakan ikan bertulang sejati dengan endoskeleton yang mengandung matriks kalsium fosfat yang keras. Kulit ditutupi oleh sisik bertipe ganoid, sikloid, atau steloid. Namun, ada pula yang tidak bersisik. Otot tubuh bersegmen-segmen. Osteictis memiliki gelembung renang yang berfungsi membantu pernafasan dan sebagai alat hidrostatik. Ini merupakan struktur tubuh dari Osteictis. Osteictis hidup di laut, air tawar, dan rawa-rawa. Ukuran tubuhnya bervariasi, antara 1 cm sampai 6 cm. Osteictis merupakan ikan bertulang sejati dengan endoskeleton yang mengandung matriks kalsium fosfat yang keras. Kulit ditutupi oleh sisik bertipe ganoid, sikloid, atau steloid. Namun, ada pula yang tidak bersisik. Otot tubuh bersegmen-segmen. Osteictis memiliki gelembung renang yang berfungsi membantu pernafasan dan sebagai alat hidrostatik. Ini Berikut merupakan contoh dari Osteictis, yaitu ikan mas, ikan terbang, ikan perak, kuda laut, bandeng, dan ikan gabus. Peranan ikan bagi kehidupan manusia. Daging ikan. Daging ikan ialah sumber protein yang tinggi dan mengandung asam lemak yang tak jenuh. Yang kedua, kulit ikan tertentu dapat disamak untuk dibuat tas, dompet, sepatu, dan juga jaket. Yang ketiga, dipelihara sebagai ikan hias di akuarium. Yang keempat, pemberantasan nyamuk yang secara biologi sehingga dapat mencegah muncul dan terjadinya wabah penyakit demam berdarah dan juga penyakit malaria. Ini adalah bagian terakhir dari video kita. Terima kasih sudah mendengarkan dan memperhatikan. Semoga ilmunya bermanfaat. Dadah!